Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saraswati, NIM 18721500076 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD MPDE akan menyelesaikan tugas UTS Ekonomi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu jelaskan yang melatar belakangi munculnya pemikiran ekonomi pendidikan. Yang kedua, jelaskan mengapa pendidikan dikatakan sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia. Yang ketiga, berikanlah gambaran pendapat saudara mengenai pasar tenaga kerja terdidik di Indonesia. Yang pertama yaitu jelaskan yang melatar belakangi munculnya pemikiran ekonomi pendidikan. Pembangunan ekonomi di suatu negara memang sudah menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditinggalkan atau dikesampingkan. Karena pada hakikatnya, kesejahteraan yang didambakan oleh suatu bangsa pada umumnya dilihat dari perekonomian yang ada dan dijalankan di negara tersebut. Apabila perekonomian suatu negara baik atau bahkan sangat baik, maka bisa dikatakan penduduk di negara tersebut sudah bisa merasakan kesejahteraan yang dicita-citakan. Apabila sebaliknya, dengan kata lain, perekonomian suatu negara buruk atau tidak baik, maka penduduk yang ada di negara tersebut sangat jauh dari kesejahteraan yang mereka inginkan. Pemikiran ekonomi telah ada jauh sebelum masa Adam Smith, atau lebih tepatnya yaitu sebelum terbitnya buku Wealth of Nations. Kelahiran ilmu ekonomi bersamaan dengan lahirnya buku Adam Smith yang berjudul Wealth of Nations 1776. Lahirnya pandangan dan pemikiran ekonomi pasca buku Wealth of Nations, di mana pandangan dan pemikiran tersebut tidak sesuai sama dalam menjawab masalah realitas ekonomi. Perbedaan tersebut menimbulkan kontroversi. Beberapa sumber penyebab terjadinya kontroversi dalam teori ekonomi adalah kesulitan untuk merumuskan hipotesis yang tepat, perilaku ekonomi yang tidak mudah dikontrol, dan kadar nilai yang ikut memasuki pembahasan ekonomi. 2. Jelaskan mengapa pendidikan dikatakan sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia. Pertama, pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari ilmu fungsi pendidikan adalah fungsi teknik ekonomi, baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi teknik ekonomi merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya, pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetensi dalam ekonomi yang kompetitif. Secara umum, terbukti bahwa semakin berpendidikan seorang, maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknik yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu, salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan, maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Hal ini dikarenakan telah dikuasainya keterampilan, ilmu pengetahuan, dan teknologi oleh sumber daya manusianya, sehingga pemerintahan lebih mudah dalam menggerakkan pembangunan nasional. Perkembangan ekonomi akan tercapai apabila sumber daya manusia memiliki etika, moral, rasa tanggung jawab, rasa keadilan, jujur, serta menyadari hak dan kewajiban yang kesemuanya itu merupakan indikator hasil pendidikan yang baik. Inilah saatnya bagi negeri ini untuk merenungkan bagaimana merencanakan sebuah sistem pendidikan yang baik untuk mendukung perkembangan ekonomi. Selain ini, pendidikan juga sebagai alat persatuan bangsa yang saat ini sedang diancam perpecahan. Melalui fungsi-fungsi pendidikan di atas, yaitu fungsi sosial, kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan, maka negara ini dapat disatukan kembali. Dari paparan di atas tampak bahwa pendidikan adalah wahana yang amat penting dan strategis untuk perkembangan ekonomi.
dan integrasi bangsa. Singkatnya, pendidikan adalah sebagai investasi jangka panjang yang harus menjadi pilihan utama. Yang terakhir yaitu, berikanlah gambaran pendapat saudara mengenai pasar tenaga kerja terdidik di Indonesia. Melalui pendidikan tidak hanya membekali dengan materi pelajaran dan skill saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai dan etika yang juga tidak kalah berperan penting untuk diterapkan dalam dunia kerja. Dengan begitu, terjadinya pertumbuhan ekonomi tidak hanya didukung oleh modal yang besar saja, tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi semakin baik. Jadi, pendidikan tidak bisa dikesampingkan begitu saja, karena dari pendidikan, pertumbuhan ekonomi bisa diwujudkan melalui sumber daya manusia yang handal. Contohnya itu seperti ini. Kelebihan adanya pasar tenaga kerja, yaitu untuk membantu mengurangi pengangguran, untuk membantu bagi pencari kerja maupun pengusaha atau pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja, untuk menambah devisa negara, untuk mudah mendapatkan sebuah informasi tentang lowongan pekerjaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk membantu dengan cepat mengisi posisi pekerjaan dengan tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kelemahan adanya pasar tenaga kerja, munculnya kegiatan percalonan tenaga kerja, munculnya tindakan penipuan dan kekerasan terhadap calon tenaga kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.